Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Putri, NIM 1932927. Mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI dengan dosen Dr. Neni Mahyudin SPD MPD. Materi Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis, Strategi Pembelajaran Kooperatif dan Kontekstual, serta materi PAI SMA yang terkait dengan strategi tersebut. Pengertian strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Karakteristiknya yang A. Proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses kekuatan mental siswa secara maksimal. Yang B. SPPKB dilaksanakan dalam situasi dialogis dan proses tanggung jawab secara terus-menerus. Yang C. SPPKB menyadarkan akan dua masalah pokok, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Kelebihannya yang pertama, melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Yang B. Siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Yang C. Diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang B. Pembelajaran kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Kekurangannya yang A. SPPKB yang membutuhkan waktu yang relatif banyak sehingga jika waktu pelajaran singkat maka tidak akan berjalan dengan lancar. Yang B. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. C. Guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan SPPKB akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi. Yang D. SPPKB hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik SPPKB itu sendiri. Dasar pertimbangan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang A. Tujuan yang ingin dicapai. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, atau fisikomotor? Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Apakah tingkatannya tinggi atau rendah? Apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademik? Yang B. Bahan atau materi pembelajaran. Materi berupa pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu. Langkah-langkah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang A. Tahap orientasi. Pada tahap ini, guru mengkondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Yang B. Tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahapan yang penjajahan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Yang C. Tahapan konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Yang D. Tahapan integrasi adalah tahapan yang terkandung dalam SPPKB. Pada tahap ini, siswa belajar berpikir yang sesungguhnya. Yang E. Tahapan akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulannya. F. Tahap transfer adalah tahapan penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir pada tingkat SMA. Pada pembelajaran menggunakan strategi konvensional, peserta didik ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Perilaku dibangun atas kebiasaan. Kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan tujuan. Akhir adalah penguasaan materi pembelajaran. Tindakan atau perilaku individu didasarkan oleh faktor dari luar dirinya. Misalnya individu tidak melakukan sesuatu disebabkan faktor lingkungan. Pengetahuan
keberhasilan pembelajaran biasanya hanya diukur dari tes. Faktor-faktor tersebut memberikan kemampuan berpikir kritis kurang baik dan kurang terlatih pada kelas kontrol. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.